Selamat pagi, saudaraku yang Tuhan. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita akan bahas satu tema, yaitu Bapa yang kekal, Everlasting Father. Saudaraku yang Tuhan, kita akan belajar ini untuk beberapa hari ke depan, melihat satu hal yang kita bisa pelajari lewat satu ayat firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara, dikata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan belajar dari satu ayat ini dan satu kalimat yang berkata, Bapa yang kekal. Kita mempunyai Allah Yesus Kristus Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai juru selamat, penasihat ajaib, tapi juga disebut dengan Bapa yang kekal. Menarik sekali saudara kasih Tuhan, kenapa disebut Bapa yang kekal. Artinya bahwa dia adalah Bapa di segala sesuatu kehidupan yang kekal. Yang kekal itu bersumber dalam kehidupan Bapa itu sendiri. Saudaraku kasih Tuhan, kita adalah orang yang tidak kekal. Hidup kita hanya sementara di muka bumi ini, tapi kita punya Bapa yang kekal. Artinya kita punya Tuhan, Tuhan yang berada di segala waktu. Waktu, masa, dan ketika di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang kekal, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kita mempelajari pada pagi hari ini atau mungkin beberapa hari ke depan ini, seringkali orang berkata kematian dan kehidupan tidak bisa ditentukan. Kalau kita berkata bahwa kematian dan kehidupan tidak bisa ditentukan, hanya Tuhan yang menentukan. Bagaimana dengan kehidupan kita di hari-hari saat ini? Tetapi saya ingin katakan bahwa Tuhan yang disebut Bapa yang kekal, Bapa yang berdaulat, bukan di saat kelahiran kita dan kematian kita, tapi Bapa yang berdaulat atas kehidupan kita, atas waktu-waktu yang kita miliki. Itu betul dirangkai oleh Bapa di surga, supaya kita ini bisa menikmati kehidupan yang luar biasa. Sehingga ada satu firman Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini yang kita mau lihat untuk beberapa hari ke depan, bahwa kita punya Bapa yang kekal, yang artinya Tuhan yang menguasai segala detail kehidupan kita. Biarlah kita mau belajar, kita punya Tuhan, Tuhan atas waktu, masa, dan ketika di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami tahu Engkau Bapa yang kekal. Haleluya. Amin.